Keluaran 28 ayat 1 sampai 43, saya bacakan sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia, supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu, haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua, dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu, 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti materai. Demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel, dililit dengan ikat emas, harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai dari emas murni sebagai utas, haruslah kau buat itu, yang buatannya sebagai tali berjalin, dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. Haruslah itu 4 persegi, lipat 2, sejengkal panjangnya, dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata-permata yaspis merah, krisolit, malakit. Itulah
jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras, dan dengan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya, diikatkan kepada gelang efod baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun, seperti leher baju zirah, haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi pada sekeliling ujung gamis itu, dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas, sehingga satu giring-giring emas dan satu buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke dalam tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula supaya ia jangan mati. Juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau ukirkanlah, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu diikatkan pada serban di sebelah depan serban itu. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel
yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dari lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. Juga bagi anak-anak Harun, haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat-ikat pinggang bagi mereka, dan destar-destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan kepada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan, dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. Buatlah celana-celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan atau apabila mereka datang ke mezbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah, ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya
pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan harapan yang penuh cinta, saudara ya. Pengharapan ya, nanti penginjilan kita tanggal 13 April temanya adalah hope. Pengharapan, saudara ya. Tanpa pengharapan, hidupmu ya makin lama makin habis, saudara ya. Dengan kita memiliki pengharapan, maka hidup kita tetap bersinar. Anda tetap muda, tetap cantik, tetap ganteng, tetap segar. Tapi kalau pengharapanmu sudah habis, lama-lama cahaya hidupmu mati. Akhirnya kamu mati beneran, saudara. Jadi jangan pernah berhenti berharap, ya. Dan jangan mematahkan harapan orang lain, saudara ya. Jangan mematahkan harapan orang lain, dan jangan bergaul dengan orang yang tak punya harapan. Jangan bergaul dengan orang yang tak punya harapan dan suka mematahkan harapan. Suwe hidupmu, saudara, sial, saudara. Pokoknya ketemu sama orang begini, ya, saudara ya. Bergaul dengan saya, selalu positif, saudara ya, selalu positif. Selalu ada harapan, selalu ada cinta, selalu ada pengampunan, selalu ada
rekonsiliasi. Wah, orang begini itu enak sekali buat bergaul. Kamu akan maju, kamu akan termotivasi, hidupmu akan bersemangat, saudara ya. Serius, saudara ya, bergaul dengan orang yang positif ya. Yang negatif-negatif tinggal saja itu. Aduh, bikin kita lagi berapi-api, lagi bersemangat dipadamkan. Saudara. Aduh, tentu saja pengharapanmu harus benar ya. Jangan bermimpi yang muluk-muluk, saudara. Pengharapannya harus benar. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tapi tema kita hari ini bukan pengharapan, itu nanti buat penginjilan, saudara. Tema hari ini adalah gondal gandul nang katok, saudara. Tadi mau kasih itu, tapi nanti serem, saudara ya, judulnya. Masa gondal gandul nang katok? Ya itu. Iya, maksudnya ya itu gondal gandul nang katok itu. Pakaiannya para imam. Saudara, para imam itu kalau pakai baju itu tiga style, saudara ya. Himateon, ya, himateon itu outer garment, lalu kitona, ya. Kitona itu pakaian dalam. Lalu perikelis, ya, kalau Anda yang di kelas menjawab Islam dulu pernah saya ajari ya, perikelis. Himateon, pakaian luar. Nah, nama himateon itu biasanya talit itu, saudara ya. Talit atau kerudung sembayang gitu ya, jubah sembayang. Itu tuh 180 cm dikali 150 atau 180 cm. Gede banget. Jadi kalau buat Anda nutup gini bisa buat selimutan, saudara ya. Talit itu ya. Gede banget ya, bisa buat selimutan. Nah, misalnya nggak sediasinya, talitnya ada di lemari ya. Itulah himateon ya. Kemudian kitona ya, pakaian dalam. Pakaian dalam atau baju biasa, baju yang kita pakai sehari-harinya itulah kitona, atau bahasa katun ya, katun. Bahannya katun, memang dari kapas kan mereka kan. Lalu mereka menggunakan pakaian dalam atau celana dalam, saudara ya. Orang Yahudi itu pakai celana dalam, namanya perikelis, saudara ya. Nah, saudara, kenapa orang Yahudi harus pakai celana dalam? Terutama kalau dia lagi naik ke mesbah, saudara. Mesbahnya kan gede banget itu, pakai batu. Waktu dia naik di atasnya kan bersihin dulu, nyapuin, disiram air, disikat, di apa. Dia tidak boleh naik ke atas mesbah, gondal-gandul nang ngatok, saudara. Nggak pakai celana dalam. Nggak boleh, saudara ya. Beda kalau di tetangganya Anissa, nanti pelanggaran lagi ya. Ya, tetangganya saya dulu ya. Tetangganya saya dulu kalau pergi ke rumah Tuhannya, malah nggak boleh pakai apa-apa, gondal gandul, saudara. Terongnya sama itunya, gandulnya. Harus gondal gandul, nggak boleh pakai apa-apa malah. Pagan itu begitu ya, agama-agama pagan juga nggak boleh pakai celana dalam, saudara. Tapi kalau di dalam agama Yahudi, di dalam tradisi Yahudi, kalau kamu masuk ke rumah Tuhan, kamu harus pakai celana dalam. Lengkap, saudara. Ya, nggak boleh gondal gandul. Apalagi sampai nerawang begitu, waduh, gawat itu, saudara. Lebih parah itu yang nerawang itu, saudara ya. Jadi apa maksudnya, saudara? Maksudnya adalah kamu disuruh berpakaian lengkap, ya. Kamu tidak datang ke rumah Tuhan itu bukan siap untuk berhubungan seks, tapi datang ke rumah Tuhan itu kamu dengan pakaian lengkap. Memang niatnya adalah hatimu yang benar, ya. Sementara badanmu itu ya tutup yang rapat, saudara. Ya, dengan celana dalam, ya, pakai celana dalam, pakai baju yang lengkap, pakai jubah. Ya, pakai tadi ya, himateon ini dalam bahasa Yunani ya, saudara ya. Karena kita akan mencerita ke Yesus. Himateon, kitona, dan perikelis. Kalau Anda lihat di dalam Matius 27 yang kita baca tadi, maka Yesus itu ditelanjangi, dilepas, yaitu jubahnya. Ya, jubahnya kan yang talitnya Herodes. Herodes itu orang Farisi, saudara ya. Raja Herodes itu orang Farisi. Dia punya jubah sembayang. Jadi pakai tali sembayang yang warnanya ungu itu ya. Kemudian dia juga Yesus juga menggunakan kitona, baju dalamnya dia, baju sehari-harinya dia. Tapi ingat, Yesus juga pakai perikelis, saudara. Jadi waktu himateonya dilepas, kitonanya dilepas, Yesus masih pakai kitona, bukannya gondel gandul, saudara, seperti difitnah sama si sebaya itu yang orang Islam itu ya. Tuh kurang ajar sekali ya, saudara. Jangan samakan Tuhanku dengan nabimu, saudara. Nabimu memang gondel gandul nang katok, kalau Tuhan kita enggak, saudara ya. Waktu disalib pun dia menggunakan celana dalam, ya.
Jadi nggak mungkin gondol-gandolan ngatok, karena yang dicopot adalah baju luarnya, himateonnya, kitonannya. Sementara dia masih menggunakan perikelisnya, saudara. Ya, nah apa maksudnya? Ya tadi, orang Yahudi kalau mau ibadah ya ibadah, bukan siap mau nubruk orang, saudara. Sehingga semua pakaiannya semua kayak orang siap, ya mungkin siap, dia dalam kondisi siap untuk ibadah, dia tidak terganggu dengan gondel-gandulnya itu tadi. Ketika Anda mau datang ibadah, ya ibadah, saudara. Ketika Anda mau pergi berkumpul dalam komunitas, itu komunitas. Artinya fokus. Cuma kalau Anda sudah gondal-gandul begitu, terganggu, saudara. Ya kan? Makanya, saudara, saya selalu berkata kepada Anda, ibadah, ya, otak kita itu yang isinya tentang ibadah, tentang agama, dan otak kita yang tentang seks itu berjejeran. Itu kamarnya sebelahan dan dipisahkan membran tipis, dan sewaktu waktu bisa bercampur cairan membran itu. Sehingga kalau Anda melihat di dalam ibadah, di dalam agama itu, agama apa saja itu bisa berkaitan dengan seks, saudara. Apalagi agama-agama kuno. Ya, ada pelacuran bakti, bukit-bukit pengorbanan. Kalau Anda lihat yang di Jawa itu pemukus. Kalau Anda lihat yang di naik haji itu, Anda kudu berpasangan laki-laki perempuan. Kalau perlu Anda sewa laki-laki. Kalau Anda perempuan pergi sendiri nggak boleh. Anda harus sewa laki-laki di Mekah, saudara, ya. Sampai umroh itu, sampai sana Anda harus sewa laki-laki. Oke, harus ada laki-lakinya, ya. Nah, beda banget ya dengan cerita di dalam perjanjian lama tentang orang Yahudi yang beribadah. Orang Yahudi yang beribadah tidak boleh berkaitan dengan seks sama sekali. Makanya harus pakai perikelis tadi, saudara. Harus pakai perikelis. Dia tidak boleh gondal-gandul tadi. Nggak boleh, saudara. Itu benar-benar diikat, ya, sehingga nggak gondal-gandul, nggak ganggu. Nanti ada nggak sengaja kencing apa-apa, mancrut, lagi ngeliat apa, saudara. Itu benar-benar ditutup semua, rapat, saudara, ya. Sehingga memang dalam kondisi dia siap datang, ya, datang untuk melakukan acara itu, saudara. Gitu, saudara, ya. Itu tujuannya adalah itu. Dan anak lautannya memang begitu tujuannya. Kalau tanya orang Yahudi, ya memang tujuannya buat itu, saudara. Tujuannya supaya Anda jangan sampai netes spermamu, atau kamu lagi nggak sengaja, ya namanya orang net, ya kan. Oke, nggak boleh ada yang netes di situ, saudara. Sehingga memang harus ditutup semuanya rapat, ya, dengan perikelisnya itu. Nah, saudara, ketika kita berkomunitas, Anda harus menjaga hidupmu di dalam kekudusan. Kekudusan, ya, makanya berkali-kali disebutkan, larikanlah dirimu dari percabulan, perzinahan. Kita lari, saudara. Kita harus selalu membersihkan diri kita dari percabulan dan perzinahan. Saya selalu mengingatkan kepada Anda semua, jauhi yang namanya perzinahan, percabulan, karena itu yang membuat Anda mentok. Ya, udah naik, nanti tiba-tiba turun, udah naik, turun lagi, udah naik, turun lagi, saudara. Saudara, begitu Anda lepas dari percabulan, nanti Anda lihat, karir Anda akan stabil, saudara. Pekerjaanmu juga baik. Begitu kamu masuk dalam percabulan, wow, untra lagi, saudara, naik turun lagi. Karena perzinahan dan percabulan itu yang membuat hidupmu membocorkan semua urapan, membocorkan semua berkat-berkat dari Tuhan dalam hidupmu, saudara. Perzinahan, percabulan itu adalah sebuah kenajisan di dalam ibadahmu. Ibadah kita apa, saudara? Sedekah. Ya kan? Ibadah kita adalah bersedekah, mengunjungi yatim piatu, tetapi juga menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Roma 12 ayat 1. Ya. Menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Ya. Anda harus persembahkan hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan kepada Allah. Ya, makanya, saudara, Anda harus mengalami metanoia setiap hari, berubah oleh pembaruan budimu. Roma 12 ayat 1 dan 2. Anda harus selalu, saudara, mengalami metanoia. Ya, karena ada banyak tips, ada banyak cara untuk menghindarkan dirimu dari percabulan. Dengarkan firman Tuhan setiap hari, ya. Ada banyak tips untuk Anda bisa hidup di dalam kekudusan.
Ya, hari ini kita cerita tentang kekudusan dalam percabulan, ya, menghadapi perzinahan dan percabulan. Ya, kemarin sudah saya ajarin bagaimana supaya Anda yang kalau di kelas apostolik diajarin ya, bagaimana kamu yang single bisa hidup dalam kekudusan. Bagaimana kamu yang jomblo, yang duda, yang janda bisa hidup dalam kekudusan. Dengan apa? Fokus. Dengan belajar firman Tuhan. Ya, fokus belajar mencintai firman Tuhan, belajar firman Tuhan sedalam-dalamnya, saudara. Itu nanti kamu lupa itu namanya percabulan perzinahan. Ya, itu salah satu tipsnya adalah begitu. Orang-orang yang belajar Torah itu zaman Rabi-Rabi Yahudi itu, ya saudara, Rabi-Rabi Yahudi itu kalau belajar Torah dia bisa menunda pernikahannya sampai 24 tahun dan dia tidak mikirin seks, saudara. Kenapa? Dia bilang ketika saya fokus dengan Torah, maka saya nggak mikirin seks lagi. Hasrat untuk seks, hasrat atau nafsunya yang buat seks itu teralihkan dengan Torah itu, saudara. Ya, asal Anda belajarnya sungguh-sungguh ya, belajarnya mepeng, saudara. Hasrat untuk Torah itu membuat kita tidak memikirkan seks lagi. Artinya apa, saudara? Keintiman bersama dengan Tuhan Yesus. Makanya Paulus berkata, ya, orang-orang yang sendiri, aku menyarankan supaya hidup sendiri. Orang yang menjanda atau menduda hidup sendiri. Tapi kalau kamu nggak sanggup, nah ya kamu menikah. Cuman orang yang menikah akan sibuk dengan pasangannya. Tapi kalau kamu hidup sendiri, kamu akan fokus dengan Tuhan. Nah itu ya, itu tips bagaimana menjaga hidup di dalam kekudusan. Sehingga Anda tidak terikat dengan pornografi, Anda tidak terikat dengan segala yang tidak benar sama Tuhan. Hidupmu bisa beres sama Tuhan, bisa lempeng. Nanti kamu hidupmu, karirmu bagus, pekerjaanmu diberkati, hidupmu diberkati, keluargamu diberkati. Kalau kamu yang berkeluarga, kalau yang single pun kamu hidupnya puas, ya senang, bahagia, ya tanpa Anda harus yang aneh-aneh, saudara. Begitu, saudara ya. Nanti lain kali kita belajar lagi bagaimana kita supaya mengendalikan kemarahan, bagaimana kita mengendalikan diri dengki. Terus, saudara, ikut doa pagi. Dan di doa pagi Anda disibukkan kepalamu dengan bukan memecah paravan, tapi apa, saudara? Memecah otakmu yang buntu itu, yang beku itu di doa pagi, supaya kamu di doa pagi belajar firman Tuhan, belajar tips-tips ya yang sederhana di dalam menghadapi kehidupan. Ya, ingat ada himateon itu talit, terus ada kitona, bajunya sehari-hari, lalu ada perikelis, ya. Dan kita harus gunakan perikelis. Semua orang percaya harus pakai perikelis, saudara. Jangan gondal-gandul nakatok, ya, saudara ya. Artinya Anda harus siap untuk beribadah setiap saat. Anda tidak fokus dengan yang gondal-gandul itu, saudara. Anda sudah siap ready dalam kekudusan, dalam kesucianmu. Anda siap gak? Memang untuk firman Tuhan, untuk bergaul dengan Tuhan, bukan bergaul dengan sesama, tapi bergaul dengan Tuhan. Setiap hari, saudara, gunakanlah perikelis. Ya, saudara, Tuhan Yesus memberkati.